Bisnis 123 Pas FM bersama Wahyu Saidi, pakar UKM Entrepreneur. Mitra bisnis, kembali dalam Bisnis 123. Kali ini email kami terima dari Riana nih di Lenteng Agung. Setiap menjelang Lebaran, Mbak Riana selalu mendapat rezeki berjualan makanan Lebaran bersama ibunya. Karena ia dan ibunya bisa memasak opor, ketupat, sop iga, betawi, dan juga makanan-makanan lainnya. Sudah banyak sekali langganan, tapi ibunya hanya mau berjualan di saat Lebaran. Sesekali kalau ada pesanan di luar itu masih mau menerima orderan. Mbak Riana setahun yang lalu lulus kuliah, belum mendapatkan pekerjaan, dan terpikir olehnya untuk melanjutkan bisnis ibunya berjualan masakan Betawi dengan resep ibu. Apa yang harus dilakukannya? Oke Mbak Riana, berikut Dr. Wahyu Saidi MSc, pakar UKM Entrepreneur. Mbak Riana nih saat ini tampaknya memang lagi susah untuk mencari kerja. Jangankan yang mencari, yang sudah kerja pun beberapa sudah di PHK. Jadi ada kesempatan untuk berjualan itu sangat baik. Saya lihat bahwa makanan orang tua, makanan ibunya Ria ini enak karena pelanggannya banyak dan pesanan selalu datang pada saat Lebaran. Cuma ibu kan tidak suka untuk rutin berjualan. Artinya dia mungkin hanya hobi memasak. Jadi yang pertama-tama Mbak Ria harus belajar masak dulu, ya, mewarisi bumbu-bumbu yang dimiliki ibu. Tidak boleh melalui orang lain. Jadi yang utama, koki utama harus Mbak Ria. Nah, kalau itu sudah bisa, boleh Mbak Ria mungkin butuh 1 atau 2 karyawan-karyawati. Ya, silahkan siapkan untuk membantu. Nah, kedua, mengenai tempat. Apakah akan berjualan online atau ada tempat di rumah? Jadi lakukan 2 hal, berjualan di rumah, misalnya di garasi, dan online. Saran saya yang pertama harus online, yang kedua baru kemudian di garasi atau gabungan keduanya. Nah, setelah ada tempat, persiapkan tempat, tentunya ini butuh modal juga, walaupun tidak terlalu besar, tergantung kebutuhan. Juga peralatan-peralatan dapur harus dirapihkan. Mana yang kurang, perlu ditambah. Beda antara berjualan setahun sekali dengan berjualan secara rutin. Peralatan-peralatan tertentu harus yang siap. Nah, setelah itu, tentang apa yang harus dijual. Saya lihat ibunya Mbak Ria punya banyak produk, macam-macam masakan Betawi. Saran saya pilih hanya sedikit, 1 atau 2 macam saja. Misalnya kalau mau berjualan sop iga saja, boleh nanti digabung misalnya dengan kue Betawi, 1 macam. Nah, atau pilih kalau mau jualan pagi hari, ya ketupat opor. Kalau malam hari, ya mungkin mau nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi juga pagi. Maksud saya, karena ini awal, maka produknya ya harus sedikit, maksimum 3. Nah, kalau bisa cuma 2 atau 1. Kemudian karena ini online, kemasan harus direncanakan dengan baik. Pertama dia kuat, tidak bocor, sampai ke konsumen bagus, dan menarik. Ya, saya melihat bahwa Mbak Ria adalah seorang sarjana, artinya untuk kemasan yang baik itu bisa dilakukan. Kemudian mengenai harga. Untuk harga harus sesuai dengan pesaing.
lihat pesaing di online. Nah, jualan tidak boleh lebih mahal jauh dari situ. Kalau bisa sedikit di bawah, 5 atau 10% di bawah pesaing. Di lokasi, di rumah Mbak Ria, jualan pun harus lihat pesaing. Lihat restoran terdekat, bukan barang yang sama, tetapi barang-barang yang lain, misalnya ada ayam geprek, misalnya ada bakso, lihat di kelas segmen pasar berapa pembeli. Harus di harga itu. Nah, selanjutnya promosi. Nah, untuk promosi, karena berjualannya online, Mbak Ria perlu belajar banyak. Ya, pertama, harus ada merek. Kedua, harus mulai main WA group, media sosial. Kemudian beberapa mungkin Instagram, mungkin Twitter, mungkin Facebook group. Nah, nggak usah semuanya. Dan belum perlu membuat website. Nah, baru berjualan saja dulu melalui WA Group kepada teman-teman, kepada pelanggan ibunya. Kalau mulai jalan, baru promosi online-nya ditingkatkan. Jadi jangan lupa perlu ada merek, itu yang pertama. Dan merek harus mengarah, misalnya Ria Betawi, seperti itu. Ya, silahkan semua ditekunin dan kemudian laksanakan dengan full perhatian, tidak boleh disambil. Saya percaya bisnis Mbak Ria akan maju. Sukses untuk Mbak Ria dari Wahyu Saidi. Demikian Bisnis 123 Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar usaha Anda, email ke redaksi@pasfm.com atau telepon 633 9160.